Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arief Kurniawan. Saya mahasiswa dari Universitas Berasia, Fakultas Ilmu Komunikasi, kelas 104. Video ini bertujuan untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah besar-besar videografi. Di video ini saya akan mereview film yang berjudul Fall in Love berdasarkan teknik pengambilan gambar, kamera movement, lighting, karakteristik audio, alur cerita, dan nilai cerita. Sedikit gambaran saja, film Fall in Love ini rilis tahun 2009 adalah film Indonesia yang mengusung tema perjalanan, cinta, dan persahabatan dengan latar belakang gaya punk. Disutradarai oleh Odi Siharahap, film ini menceritakan perjalanan 4 anak punk dari Malang ke Jakarta untuk mengejar cintanya. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang teknik pengambilan gambarnya. Di film ini menggunakan teknik level angel, yaitu kamera sudut yang paling sering digunakan untuk membuat interaksi antara karakter terasa lebih natural. Yang kedua, menggunakan angel shoot, menampilkan karakter dari atas untuk memberi kesan kecil atau tidak berdaya dalam situasi tertentu. Film ini menggunakan komposisi gliding lines digunakan di film ini dalam adegan arok dan kawan perjalanan untuk menarik perhatian menonton ke arah tujuan karakter seperti jalanan atau kereta. Lalu menggunakan wide shot frame di film ini digunakan untuk memperlihatkan lingkungan sekitar dan jalanan karakter, memperkuat suasana road movie. Framing menggunakan extreme close up memperlihatkan secara detail tato arok yang ada di tangannya dan beberapa aksesoris yang digunakan, serta terlihat juga undangan pernikahan yang salah satu tokoh yang bernama Arok yang digenggam. Selanjutnya menggunakan close up frame memperlihatkan wajah tokoh Arok dengan jelas. Selanjutnya kamera movement, handheld kamera seringkali digunakan untuk menciptakan kesan mentah dan dinamis yang sesuai dengan film Fall in Love dengan suasana kehidupan anak punk. Lalu menggunakan tracking shot mengikuti karakter saat mereka berjalan atau naik kendaraan, seperti mereka naik truk dengan kamera mengikuti perjalanan tersebut. Selanjutnya tilt and pan, beberapa adegan dramatis terutama untuk menyorot lingkungan sekitar mereka saat berjalan menuju kota. Selanjutnya menggunakan teknik jump cut, memberikan efek cepat yang mendukung nuansa perontakan dan kericuhan saat setibanya di Jakarta. Selanjutnya saya menjelaskan lightning yang ada di film ini. Di film ini banyak sekali menggunakan natural lightning karena banyak adegan diambil di lokasi luar ruangan seperti jalanan, terminal, stasiun kereta, dan tempat-tempat publik. Lalu menggunakan low key lightning muncul dalam beberapa adegan malam hari, terutama di adegan konflik atau emosional. Selanjutnya menggunakan warm lightning digunakan dalam adegan yang lebih intim atau penuh emosi seperti momen persahabatan maupun percintaan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang karakteristik audionya. Di film ini banyak sekali dialog. Di film ini terasa natural dengan bahasa khas anak punk yang kasar maupun empatan-empatan secara spontan, dan menggunakan sound effect, menekankan suara kendaraan, suara jalanan, dan nuansa perkotaan untuk mendukung realisme. Di film ini juga menggunakan musik punk sebagai elemen utama dalam film, mencerminkan budaya dan hidup karakter utama. Band punk lokal mengisi soundtrack band marginal yang identik dengan Punk Never Die yang mendominasi soundtrack di film ini. Oleh digunakan untuk memperkuat suara langkah kaki, pergerakan pakaian, dan interaksi karakter dengan lingkungan sekitar. Di film ini menggunakan alur cerita, eksposisi mengenalkan karakter utama yang merupakan anak punk dari Malang, Arok, Mojo, Yeji, dan Almira. Scene actionnya, mereka memulai perjalanan ke Jakarta untuk membantu Arok menemui gadis yang dicintai bernama Maya. Sepanjang jalan mereka menghadapi berbagai rintangan dan perjalanan menemuinya. Bagian klimaksnya, konflik memuncak saat mereka menghadapi kendala besar dalam perjalanan dan memulai bertemu preman-preman di Jakarta. Feeling action, mereka menemukan cara untuk menyelesaikan perjalanan meski dengan berbagai konsekuensi. Solusinya atau akhir cerita yang mengandung pesan kuat tentang persahabatan, kebebasan, dan realitas kehidupan jalanan. Nilai cerita dari film ini yaitu persahabatan,
Kisah yang menekankan solidaritas dan kesetiaan antara penumpang. Lalu cinta, meskipun berangkat dengan motif romantis, dan ini lebih banyak mengajarkan cinta yang lebih luas. Nilai pemberontakan dan kebebasan. Film ini menunjukkan bagaimana kaum punk mengekspresikan kebebasan mereka tengah norma sosial yang mengikat. Realitas sosial menampilkan kehidupan kelas di jalanan, bagaimana masyarakat memandang anak punk dan perjuangan mereka untuk bertahan. Moralnya, pesan atau perjalanan yang ingin disampaikan kepada penonton. Temanya ide sentral atau topik utama cerita seperti cinta, persahabatan, dan keadilan. Nilai budaya yang mengandung film ini yaitu representasi nilai-nilai budaya atau tradisi tertentu. Nilai sosialnya, kritik atau refleksi terhadap isu-isu sosial. Nilai spiritual, pesan yang dikaitkan dengan kepercayaan atau spiritualitas. Mengandung nilai emosional, kemampuan cerita untuk menyentuh emosi penonton seperti kebahagiaan, kesedihan, dan ketakutan. Demikian yang dapat saya sampaikan ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.